hope he did. Adam, after the accident, did you stop anywhere? Halo sahabat semua, bagaimana kabarnya? Baik-baik saja bukan? Pada video kali ini, channel Palanta Movie akan mengulas alur cerita Your Honor Season 1 Episode 5. Agar sahabat dapat memahami alur ceritanya dengan baik, disarankan untuk menonton episode sebelumnya terlebih dahulu. Film Your Honor Season 1 Episode 5 berdurasi 53 menit 51 detik. Pada episode kali ini diceritakan bahwa kebakaran yang menewaskan ibu beserta adik-adik Eugene Jones menimbulkan dendam mendalam. Lydia Lemmer masih berupaya untuk mencari penyebab tewasnya Coffee Jones saat di penjara. Sebuah perayaan kecil diadakan oleh keluarga Baxter untuk menyambut kepulangan Carlo Baxter yang telah bebas dari penjara. Michael DeSiato mendapatkan teror dari pria misterius berkaitan dengan masalah yang menimpa Adam. Fakta terbaru mengenai kematian Rocco Baxter dan kemunculan Big Mo, pemimpin geng Desir, memasuki babak baru. Bagaimana kisah lengkap film tersebut? Simak videonya sampai habis. Bagi sahabat yang belum menonton filmnya, disarankan menonton film tersebut terlebih dahulu karena menonton film secara utuh jauh lebih baik. Tanpa berlama-lama, kita langsung ke isi ceritanya. Di awal film terlihat Eugene Jones dan beberapa pelayat melangsungkan pemakaman keluarganya. Akibat kebakaran yang menimpa rumahnya, Eugene Jones harus kehilangan ibu dan adik-adiknya. Alright, counselor, what's the story? For stealing meat. $502 meat. Sementara itu, Michael melakukan persidangan terhadap terdakwa yang telah mencuri daging dari Roast on the Go. Jaksa menuntut terdakwa dengan 4 tahun hukuman penjara untuk daging senilai $502. Terdakwa kemudian menceritakan alasan pencurian tersebut. Dia berupaya untuk berubah menjadi orang yang lebih baik bagi keluarganya. Dia mengatakan bahwa dirinya ingin merayakan ulang tahun pernikahannya yang ke-10 dengan memasak daging, namun terpaksa mencuri karena tak memiliki uang. My wife told me I was dead to her, but I ain't had no money, so you stole them. Whose phone is that? Sebuah handphone berdering dan mengganggu persidangan yang sedang berlangsung. Namun tidak diketahui sumber bunyi dan pemiliknya. Hingga akhirnya Michael membuka laci mejanya dan menemukan sebuah handphone yang berisikan pesan, "Ini ponsel barumu, Pak Hakim," atau "Aku tahu itu dia, anakmu," atau "Kau tahu di mana dia sekarang?" Michael yang membaca pesan itu pun terlihat panik. Dia kemudian memutuskan untuk memberikan masa percobaan 12 bulan kepada terdakwa. We'll resume in 15 minutes. 12 months probation. Call a recess. Michael bergegas pulang dan menghubungi Adam, namun tak ada jawaban. Michael menemukan potongan kertas koran tertempel pada pintu rumahnya. Koran tersebut memberitakan tentang mobil Hakim dipakai tabrak lari. Michael masuk ke dalam rumah dan mengambil pemukul baseball untuk berjaga-jaga. Dia naik ke lantai atas dan menemukan Django, anjing peliharaannya, tergeletak tak berdaya. Seorang wanita bernama Amy yang merupakan tetangganya menghampiri Michael saat dia akan membawa Django ke dokter. Amy berkata bahwa seorang pria kulit putih masuk ke rumah Michael. Pria tersebut mengendarai Toyota Camry hijau dan terdapat tapal kuda atau huruf U di jendelanya. Sementara itu, keluarga Baxter tampak berbahagia menyambut kepulangan Carlo yang baru saja bebas dari penjara. Carlo melepas rindu dengan ayah, ibu, dan sang adik. Carlo bertemu dengan teman-temannya dan menceritakan bahwa dia telah menghabisi orang yang telah membunuh Rocco. cracked open like a fucking watermelon. Oh, I thought I have it that fuck to kill Rocco. Carlo kemudian membahas untuk melakukan bisnis obat-obatan terlarang. Ayahnya kemudian datang dan menyuruh Carlo untuk menemui ibunya. Why don't you go spend some time with your mother?
Di tempat lain, Eugene terlihat berbincang dengan Little Mo dan Big Mo. Dia mengetahui kebenaran akan kematian kakaknya Coffee Jones dan penyebab tewasnya ibu beserta saudaranya. He needed a car to get stole, so I had to make it get stole. Family used to be in a mob boss motherfucker with a blowtorch. Eugene berkeinginan agar keluarga Baxter membayar atas perbuatan mereka. Big Mo berkata bahwa geng Desir akan membantunya jika Eugene bersabar dan mau menurut. Baxter's gotta pay. So I need you to get real patient with some shit. You will, little man. You can go your own way. Eugene merasa bingung ketika melihat gulungan uang terletak di atas sebuah kursi. Ia berpikir keras apakah uang itu sengaja ditinggalkan oleh Big Mo atau sebaliknya. Eugene kemudian menemui Big Mo dan menyerahkan uang tersebut. Big Mo menoleh ke Little Mo dan tersenyum. Sementara itu, Michael kembali mendapat sebuah pesan dari nomor tag di kennel. Pesan itu seperti mengisyaratkan agar dirinya membayar tebusan senilai $222.000, sehingga rahasia terbunuhnya Rocco Baxter tetap terjaga. Seorang dokter kemudian menghampiri Michael dan berkata bahwa Django terserang epilepsi, kemungkinan terburuk Django mengalami gagal ginjal. It's touch and go, Michael. We'll do everything we can. That kidney failure is a real concern. We'll call you. Okay. Michael kembali mencoba menghubungi Adam, namun tak ada jawaban. Adam yang sedang berada di sebuah kafe terlihat enggan untuk menjawab panggilan ayahnya. Via Baxter yang tiba di kafe melihat dan merasa mengenali Adam. Via kemudian mendekati Adam dan menyapanya. I know you, right? Maybe, Rocco's memorial. I'm his sister. Benar saja, mereka sebelumnya pernah bertemu di Tugu Peringatan saat memperingati kematian Rocco Baxter. Mereka pun saling berbicara mengenai kehidupan mereka dan beberapa hal menarik lainnya. Tampaknya Adam mencoba mencari beberapa informasi mengenai Rocco Baxter melalui Via. Dari awal gelagat Adam tampak mencurigakan, namun hal ini tentu saja tak disadari oleh Via. Berkemungkinan besar bahwa Adam mencoba mendekati Via dan mencari tahu tempat yang akan dikunjungi Via sepulang sekolah. Hal itu terlihat dari sikapnya yang seolah-olah sengaja memilih untuk duduk sendirian di tengah-tengah ruangan kafe. Adam tampak merencanakan hal ini agar Via menyadari keberadaannya dan menghampirinya. What do you like about her? I just met a really cool girl. You're in. Scene beralih. Sementara itu, Lee Delamer yang merupakan pengacara Coffee Jones datang menemui Eugene. Lee berkata bahwa dirinya ingin melakukan otopsi kedua terhadap Coffee Jones untuk memastikan penyebab kematiannya. Untuk melakukan hal ini, dia membutuhkan izin dari kerabat yang berusia di atas 18 tahun. I want to know what happened to Kofi. You know, you lawyers take a long time to say shit. To do that, I need a second autopsy that you're of a relative who's over the age of 18. Lee kemudian bertanya kepada Eugene tentang keberadaan ayahnya. Eugene berkata bahwa dirinya hanya sendirian. Little Mo kemudian datang dan menyuruh Eugene untuk kembali bekerja. Sikap yang kurang bersahabat ditunjukkan oleh Little Mo kepada Lee. Little Mo berkata bahwa Lee tidak seharusnya berada di sana. You shouldn't be here. You can go now. You threatening me? Meskipun demikian, Lee tidak sedikit pun merasa terintimidasi dan sebaliknya seolah-olah menantang Little Mo. Eugene menghampiri Lee yang akan pergi. Eugene berkata bahwa ayah Coffee dan ayahnya bukanlah orang yang sama. Coffee dad and my dad, not the same man. Saat berada di lift, Michael mendengar perbincangan dua orang pemuda yang akan mengikuti persidangan. Mereka terlibat kasus dalam kepemilikan ganja. Michael kemudian berkata kepada mereka untuk membuat beberapa alasan kepada hakim. Michael menyarankan untuk mengatakan bahwa mereka membelinya untuk nenek mereka yang terkena kanker. You need something from the doc. Tell him that you bought the weed for your grandmother. Dia juga menyarankan agar mereka membawa tagihan obat atau surat keterangan dokter. Dengan demikian, hukuman mereka mungkin bisa diringankan oleh sang hakim. Michael yang tiba di kantornya kemudian mencoba untuk melacak keberadaan pemilik ponsel. Di tempat lain, terlihat Big Mo dan Little Mo pergi menemui Jimmy Baxter.
Suasana terlihat mencekam karena bagaimanapun mereka merupakan dua kelompok yang sudah lama bermusuhan. Big Mo berkata jika Baxter ingin berperang dengannya, maka dia siap untuk berperang. You blew up that house with her babies inside. Big Mo mengungkapkan sebuah fakta bahwa kematian Rocco Baxter bukanlah disebabkan oleh Coffee Jones. Coffee melakukan pencurian mobil dan tertangkap pada tanggal 10 Oktober, sementara itu Rocco tewas tertabrak pada tanggal 9 Oktober. Lil Mo told Kofi to steal that car on October 10th. Kofi was arrested on October 10th. Say what you've come to say. Your son was killed when? 9th. Fuck one Kofi. Because he was dead. Lidi Lemmer pergi menemui ayah kandung dari Coffee Jones. Dia menceritakan segala sesuatu yang dialami oleh Coffee kepadanya. Lee meminta persetujuannya agar otopsi kedua terhadap Coffee bisa dilakukan. I need your consent. Now he's dead. You could help change how things are. Body's been washed. What does that mean? Di rumah sakit, Lee mendengarkan beberapa penjelasan dokter yang menangani jenazah Coffee untuk mencari tahu penyebab kematiannya. This is what counts. And then that gets put in the chest cavity. Adam tiba di rumah, dia melihat Michael duduk di lantai dan bersandar ke meja dengan jenggot di pangkuannya. Michael berkata bahwa Adam tidak seharusnya mengabaikan panggilannya. Adam ternyata lupa memberi obat kepada jenggot dan menyebabkan penyakitnya kambuh. What happened? When you forgot to give him his meds. Michael kembali mendapatkan sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Dia diminta untuk membawa sejumlah uang ke persimpangan Bourbon dan St. Louis jam 6 sore. Michael bersiap untuk pergi dan membawa senjata api jenis revolver SW38. Michael tiba di bank dan berdebat dengan petugas bank mengenai penarikan uang yang akan dilakukannya. Penarikan uang dalam jumlah besar memerlukan waktu yang cukup lama dan juga pemotongan yang tidak sedikit. Manajer bank berkata kepada Michael bahwa penarikan dana dari akun tersebut memerlukan waktu 48 jam. Mendengarkan hal itu, Michael kemudian pergi tanpa sepatah kata pun. 48 hours notice before we can release funds from this account. Cusack yang merupakan seorang letnan di kepolisian datang menemui Jimmy Baxter. Jimmy mempertanyakan penyidikan yang dilakukan oleh Cusack berkaitan dengan tewasnya Rocco Baxter. Cusack berkata bahwa Coffee sudah mengakui perbuatannya dan telah mendapatkan balasannya. Namun Jimmy berkata bahwa dia ingin mengetahui kebenaran tentang kematian putranya. I want the truth. He pled guilty. He confessed. What's this? It's a flash drive. It's all there. All the evidence we got. Cusack kemudian menyerahkan sebuah flash drive. Di dalamnya terdapat semua bukti yang ia temukan termasuk panggilan 911. Gina kemudian mendengarkan rekaman panggilan 911 dan menemukan sedikit petunjuk. Dia berasumsi bahwa orang yang telah membunuh Rocco kehabisan bensin. What is this? The monster who killed our son was getting gas. Frankie datang dan mengabarkan kepada Jimmy bahwa panggilan 911 berasal dari menara seluler di Calmet dan di daerah itu terdapat 3 pom bensin. Mereka kemudian berangkat menuju pom bensin tersebut untuk mencari petunjuk. Jimmy menunggu di mobil sedangkan Frank pergi menemui petugas supermarket yang sekaligus pengelola pom bensin. Frank menunjukkan sebuah foto dan menanyakan apakah orang yang dimaksud pernah ke sana. Dia juga menanyakan mengenai CCTV namun tanpa jelas bahwa CCTV di sana sudah lama mengalami kerusakan. Have you ever seen this kid? Michael pergi menemui orang yang telah mengancamnya untuk menyerahkan uang tebusan. Michael kemudian mendapatkan telepon dari orang yang telah mengancamnya. Tiba-tiba handphone miliknya terjatuh di tengah keramaian yang saat itu masyarakat sekitar sedang mengadakan festival. I gotta talk to you. Shit. Pria misterius itu kembali menelpon Michael. Michael berkata bahwa dirinya butuh waktu untuk menyiapkan uangnya. Pria itu berkata bahwa Michael sudah kehabisan waktu. Michael kemudian menantangnya dan berkata bahwa pria itu tidak memiliki bukti ataupun nyali.
Pria itu kemudian mengirim pesan dan sebuah rekaman video kepada Michael. Rekaman video itu memperlihatkan bahwa Adam sedang mengisi bensin di sebuah pom bensin. Jimmy dan Frank tiba di pom bensin berikutnya. Mereka bertanya dan menunjukkan foto kepada pemilik pom bensin dan minimarket di sana. Pemilik itu mengatakan bahwa pria di foto tersebut datang untuk melihat rekaman CCTV. Dia bermaksud untuk mencari tahu pria yang telah selingkuh dengan istrinya. Pemilik juga mengatakan bahwa rekaman itu telah dihapus oleh Dylan Thomas sambil menunjuk pria yang ada di foto. Namun, foto pria yang ditunjuk oleh pemilik tersebut adalah Michael DeSiato. Terima kasih, sampai jumpa pada episode berikutnya.